warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Halo guys, apa kabar? Dan saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, di video kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai etis ketuhanan dalam Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Dan untuk materi pertama itu dibawakan oleh Saudari Nur Kamila Rusyaida. Kepada Saudari Nur Kamila Rusyaida, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari nilai-nilai etis ketuhanan. Dilihat dari etimologi bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat, karakter, ataupun kepribadian. Etika ialah bidang yang menuturkan tentang bagaimana dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu, serta bagaimana masyarakat berperilaku, serta melaksanakan kewajiban dengan beragam ajaran moral. Pemaparan Pancasila sebagai sistem etika menurut Sri Suprapto, etika Pancasila ialah etika keunggulan yang tersusun dari nilai, asas, dan keutamaan budi pekerti bagi warga negara. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai etis ketuhanan dalam Pancasila ialah nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dasar ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian ontologis. Istilah ontologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, dan logos, yang berarti teori yang membicarakan. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Maksudnya, pada hakikatnya manusia memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodulasi, yaitu negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Dan landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Ontologi mempelajari ciri hakiki dari keberadaan yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan atau keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Kategori-kategori yang dipakai adalah mengada atau menjadi, aktualitas atau potensionalitas, nyata atau nampak perubahan, eksistensi atau non-eksistensi, hakikat kemutlakan, dan yang terdalam. Selanjutnya, pandangan ontologi sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan adalah sebab pertama atau kausa prima dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Tuhan adalah sempurna dan maha kuasa, merupakan zat yang mutlak, yang ada secara mutlak, zat yang mulia dan sempurna atau kausa tinalis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Kamila Rusyaida. Untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh Saudara Wahyu Andra Rimal. Kepada Saudara Wahyu dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan konseptualisasi prinsip ketuhanan. Negara Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama bagi pemeluknya. Indonesia merupakan negara yang beragama, oleh karena itu penduduk Indonesia harus mempunyai Tuhan untuk disembah. Sila pertama dalam Pancasila menekankan nilai fundamen etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari prinsip ketuhanan yang diajarkan oleh berbagai agama dan keyakinan yang sudah ada, sekaligus merupakan pengakuan akan adanya berbagai ajaran dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Dengan adanya kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membuka mata kita bahwa sejatinya konsep ketuhanan telah dirumuskan oleh pendiri bangsa sejak zaman dahulu. Dengan menyertakan konsep ketuhanan dalam dasar negara, Pancasila mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan politik,
dan mempengaruhi pemahaman antara konsep kerakyatan dengan konsep ketuhanan. Dalam agama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum. Hukum agama menggarisbawahi tidak boleh ada paksaan sedikit pun untuk beragama, dan hukum syariat melarang menekankan manusia agar mengikuti keimanan tertentu dalam situasi terpaksa. Setiap ajaran ketuhanan pasti mengandung nilai-nilai luhur yang dapat memperbaiki nilai moral setiap pengikutnya. Tidak diperbolehkan adanya sikap anti ketuhanan dan anti keagamaan. Semua orang berhak memilih agama yang diyakininya sebagai pandangan hidup. Sikap yang menggusur nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai keagamaan akan dikenai hukuman yang sangat berat. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu. Untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai hubungan agama dan negara. Baik, sebelum mengetahui hubungan antara agama dan negara, kita juga harus mengetahui apa itu agama. Menurut yang dilansir Wikipedia Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan bagi para penganutnya. Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah dan lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Jadi, apa hubungan negara dan agama? Untuk itu kita simak dari sejarah baginda Rasulullah SAW. Baik, mengenai akar historis hubungan agama dan negara di masa awal Islam, norma-norma agama Islam berlaku sejak berdirinya negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Implementasi norma agama Islam berjalan lancar tanpa ada kontroversi di kalangan warga masyarakat yang majemuk di Madinah. Pada periode Madinah, di samping itu juga Nabi Muhammad SAW memiliki peran ganda dalam masyarakat Madinah, yaitu sebagai seorang pemimpin agama sekaligus sebagai seorang pemimpin kepala negara, di mana pluralitas hidup beragama juga semakin terasa. Kebijakan Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara Madinah telah mampu memayungi pluralitas hidup warga masyarakat tersebut. Bukti kepolitikan Nabi Muhammad SAW yaitu perjanjian Hudaibiyah dan juga Piagam Madinah. Posisi Nabi Muhammad inilah yang disikapi oleh para ahli, mengingat peninggalan Nabi Muhammad SAW tak seorang pun yang dapat menggantikan peran ganda beliau. Jadi dapat kita lihat bahwa hubungan antara agama dan negara itu memang sudah sangat erat kaitannya semenjak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama, Islam, dan negara berkembang menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Ada pada kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya, sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Jadi ada saling tolak belakang. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang membangun hubungan dinamis dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama yang berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Golongan yang keempat adalah golongan yang membangun hubungan sekular ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagaimana simbol pengayoman kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana juga tradisi kerajaan Jawa. Itulah golongan-golongan pendapat pada masa kerajaan. Dan dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni penyatuan antara agama dan negara, interseksional atau persinggungan antara agama dan negara, serta sekularistik, pemisahan antara agama dan negara.
Dalam konsep sistem kenegaraan maupun realitas pada saat ini, hubungan antara agama dan negara di Indonesia tetap dalam bentuk yang kedua, yaitu hubungan persinggungan antara agama dan negara yang tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Dalam hubungan semacam ini terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk ke dalam legitimasi agama. Oleh karena itu, seringkali dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan bukanlah negara sekuler. Negara Indonesia adalah negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler, tetapi secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Kemudian, pentingnya agama dalam ketatanegaraan. Negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai sifat kodrati manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dengan demikian, negara memiliki sumber sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia itu sendiri merupakan sebuah pendiri negara. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Jika tidak ada manusia, maka sebuah negara tidak akan bisa berdiri. Dan sebuah negara tidak akan berdiri secara teratur jika manusia tidak mempunyai dasar-dasar agama. Sejatinya, keyakinan manusia sangat mempengaruhi hubungan agama dan negara. Baik, dari penjelasan-penjelasan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa ialah di mana Tuhan adalah sebab pertama atau kausa prima yang esa dan segala sesuatu itu tergantung kepadanya. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi pemeluknya. Akan tetapi tidak diperbolehkan bagi setiap rakyat Indonesia untuk tidak mempercayai akan adanya Tuhan atau biasa disebut dengan ateis. Ini bisa dilihat dari perspektif Pancasila sila pertama. Kemudian hubungan agama dan negara itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan buktinya itu ada pada perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah. Kemudian hubungan antara agama dan negara itu sangat erat karena sebab negara berdiri itu adanya manusia dan negara akan teratur jika manusia mempunyai dan menghargai agama yang dianutnya. Oleh karena itu, sebelum ada negara harus ada manusia yang mempunyai dasar agama agar tujuan suatu negara itu dapat terpenuhi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.